Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang nikmatnya atau menggapai kenikmatan dalam sholat. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Selanjutnya Ibu Siti Zahra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya ya, agar sholat kita semua nih betul-betul mencapai makom yang paling tinggi. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mencapai derajat bukan hanya sekedar melaksanakan ritual dalam sholat, namun juga dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Itu pertanyaan saya, mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Asmar Lambo. Masya Allah. Bagaimana sholat kita bisa sampai pada makam yang tertinggi? Bagaimana sholat kita bukan hanya sekedar ritual saja, tapi kita mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kaum muslimin, sholat adalah kewajiban. Yang tidak melaksanakan sholat maka dinyatakan telah meruntuhkan agama. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu adalah pembukanya segala kebaikan. As-sholatu miftahu kulli khairin. Lalu bagaimana agar kita bisa sampai pada puncak ibadah sholat itu sendiri? Telah dijelaskan oleh guru kita dan juga telah saya sampaikan dalam ceramah tadi bahwa harus kita mampu mengkonektivitaskan 3 perkara. Mulai dari qauli, bacaan dalam sholat, kemudian fi'li, perilaku dalam sholat, gerakan dalam sholat, kemudian qalbi, bagaimana kehusyuan hati kita dalam sholat. Nah, ketika korelasi 3 ini sudah betul-betul terwujud, maka insya Allah kita akan menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Nah, kalau kita sudah menganggap sholat ini adalah kebutuhan, maka kita sudah berada pada fase yang kedua. Karena Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan fase manusia dalam kedekatan kepada Tuhannya itu ada 3. Pertama ada fase awam. Seperti kita ini semua sholatnya awam. Kemudian fase kedua adalah khawas. Ini tingkatan kedua, menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Tapi ada fase yang ketiga, yaitu khawasul khawas. Orang yang berada pada puncak di mana dirinya dengan Tuhannya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia mampu merasakan dimanapun dia berada, Tuhan bersamanya. Sehingga setiap geraknya pasti jujur, setiap perbuatannya pasti baik. Setiap perkataannya pasti perkataan yang benar. Dia tidak berani berbuat maksiat. Kenapa? Terbawa sholat dalam perilaku dan perbuatannya. Maka dari itu kita harus menjadikan sholat itu adalah aplikasi dan implementasi dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami persilakan kepada Nanda Isdam yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada Pak Kiai, bagaimana caranya menstimuluskan iman agar kemudian merasa bahwa salat itu merupakan sebuah kebutuhan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik sekali Kiai. Ternyata iman itu perlu di-trigger agar terus dia bangkit dan muncul dalam kehidupan kita. Bagaimanakah penjelasannya? Iman menghadapi gejolak dalam kehidupan ini sebagaimana al-imanu yazidu wa yankus. Iman kondisinya itu kadang berkurang, kadang juga bertambah. Kalau lagi ngaji kita, iman kita insya Allah nambah. Mudah-mudahan nambah. Amin. Tapi pulang ngaji belum tentu ada. Lagi begini benar banget kita. Keluarnya dari pintu. Oh, ternyata milieu yang membentuk. Karena kita ada di milieu yang baik. Berkumpul dengan orang baik. Di tempat majelis yang baik.
Sehingga kita terbentuk menjadi orang baik. Maka Allah akan jaga firmankan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Artinya adalah jaga diri kita, keluarga kita, membentuklah milieu lingkungan yang positif. Pamazaddal mar'u imanan wa mazadal mar'u bala'a. Semakin meningkat iman kita, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Jadi ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan, cobaan dalam kehidupan, jangan merasa rendah. Ketika itu ada satu tempat yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita sukses menghadapinya, insya Allah kita akan dapat derajat yang mulia. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Macam kita doa ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya. Ada doa kita akan kita baca. Kalau kita baca Ratibul Hadat, itu doa yang sering kita baca. Ya qawiyu ya matin. Ikhfid nasarod zalimin. Yang suka baca doa, yang kagak baca doa jangan komentar. Gedeg banget. Udah kagak baca doa komentar lagi. Ya Pak ya? Benar-benar. Lah pakai segala doa, segala teriak-teriak. Doa lu mau teriak, lu mau kagak, yang penting lu berdoa. Betul-betul? Lah, sebab ini yang menjadikan satu keyakinan akan menjadi kebutuhan yang kuat iman kita kepada Allah. Apalagi tadi ditanyakan, bagaimana supaya sholat itu kita mencapai titik kepada nilai butuh kepada sholat. Yang pertama tadi sudah disampaikan, kalau memang di dalam sholat kita itu sendiri adalah ada hudurul qalbi, tapi yang lebih utama sholat yang merupakan sumber dan tiang daripada agama, harusnya adalah apa yang tersirat dalam kitab Zubat, itu yang harus kita pahami. Apa sih Pak? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun. Artinya tahap dasar yang pertama, di samping yang namanya hati kita harus hadir, yang utama dan pertama adalah ngerti dulu, tahu dulu ilmunya sholat. Orang Islam, yang wajib kita belajar ilmu sholat, bukan ilmu matematika. Ngeren. Yang wajib lebih utama kita tahu ilmunya sholat. Dengerin. Ini kan kadang-kadang kita terbalik, ilmu ekonomi kita kejar, ilmu sholat kita kagak kejar. Kebo enggak belajar ilmu ekonomi makan, ayam kagak belajar ekonomi makan. Tapi sholat awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang bakal ditanya nanti di hadapan Allah yang paling pertama adalah sholat. Akan saya sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak, sebegini tegasnya. Karena banyak orang yang pada bisa sholat doang, ilmunya kagak. Takbir asal ngangkat. Sujud asal naruhin pala. Diri asal diri doang. Bagaimana kan diajarin. Rukun sholat kita wajib tahu. Nanti kalau ditanya malaikat sholat kita benar apa kagak, tahu nggak kita rukun sholatnya? Tahu nggak kita yang namanya membatalkan sholat? Kau udah tahu dari mana taunya? Guru ente siapa? Bah. Dan barangan. Makanya ngaji kudu jelas sama gurunya siapa. Sebab yang bertanggung jawab. Lah kalau ngaji cuma dari YouTube doang kagak ada gurunya, bagaimana? Guru yang bertanggung jawab. Ngeren. Gak ada orang pinter dewek. Iya Pak ya? Benar-benar. Apa ada orang namanya bayi langsung bisa makan jengkol? Bayi begitu lahir makan jengkol kelenger. Kan ada tahapannya dulu. Sama juga kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Insya Allah biar kuat iman kita, biar mantap keyakinan kita.
Dan sampailah kita derajat sampai yang namanya sholat itu sendiri adalah mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Amin ya robbal alamin. Kita serahkan nanti kepada Mas Agung.